Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanisha Okcintia, BP 1912-0014. Saya berasal dari kelas 3X5 Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya mengambil materi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Baik, kita akan memulai materi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pengertian pelatihan dan pengembangan. Pelatihan adalah proses yang didesain untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis ataupun meningkatkan kinerja pegawai. Pengembangan adalah proses yang didesain untuk meningkatkan kemampuan konseptual kemampuan dalam pengembalian keputusan dan memperluas human relation. Sebab-sebab dibutuhkannya pelatihan dan pengembangan ada 5. Yang pertama, tidak tercapainya standar pencapaian kerja. Yang kedua, karyawan tidak mampu melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, karyawan tidak produktif. Yang keempat, tingkat penjualan menurun. Yang kelima, tingkat keuntungan menurun. Next, jenis pelatihan dan pengembangan. Jenis-jenis pelatihan dan pengembangan ada: yang pertama, pelatihan keahlian atau skill training, merupakan pelatihan yang sering dijumpai dalam organisasi. Program pelatihannya relatif sederhana, kebutuhan atau kekurangan diidentifikasi melalui penilaian yang jeli. Kriteria penilaian efektivitas pelatihan juga berdasarkan pada sasaran yang diidentifikasi dalam tahap penilaian. Yang kedua, pelatihan ulang, memberikan kepada para karyawan keahlian-keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah, seperti tenaga kerja instansi pendidikan yang biasanya bekerja menggunakan mesin ketik manual mungkin harus dilatih dengan mesin komputer atau akses internet. Yang ketiga, pelatihan lintas fungsional atau cross-functional training, melibatkan pelatihan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya dan pekerjaan yang ditugaskan. Yang keempat, pelatihan tim. Pelatihan tim terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Yang kelima, pelatihan kreativitas atau kreativitas training, berdasarkan pada asumsi bahwa kreativitas dapat dipelajari. Maksudnya, tenaga kerja diberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin yang berdasar pada penilaian rasional. Tahapan proses pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, analisis kebutuhan pelatihan atau training need analysis. Terdapat 3 situasi di mana organisasi diharuskan melakukan analisis tersebut, yaitu A. Performance problem, berkaitan dengan kinerja di mana karyawan organisasi mengalami degradasi kualitas atau kesenjangan antara unjuk kerja dengan standar kerja yang telah ditetapkan. Yang B. New System and Technology, berkaitan dengan penggunaan komputer, prosedur, atau teknologi baru yang diadopsi untuk memperbaiki efisiensi operasional. Yang C. Habitual Training, berkaitan dengan pelatihan yang secara tradisional dilakukan berdasarkan persyaratan tertentu, misalnya kewajiban legal seperti masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Fungsi training need analysis ada 5. Yang pertama, mengumpulkan informasi tentang skill, knowledge, dan feeling pekerja. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang job content dan job context. Yang ketiga, mendefinisikan kinerja standar dan kinerja aktual dalam rincian yang operasional. Yang keempat, melibatkan stakeholders dan membentuk dukungan. Dan yang terakhir, memberi data untuk keperluan perencanaan. Perencanaan dan pembuatan desain pelatihan. Desain pelatihan adalah esensi dari pelatihan
karena pada tahap ini bagaimana kita dapat meyakinkan bahwa pelatihan akan dilaksanakan. Keseluruhan tugas yang harus dilaksanakan pada tahap ini adalah: 1. Mengidentifikasi sasaran pembelajaran dari program pelatihan. Yang kedua, menetapkan metode yang paling tepat. Yang ketiga, menetapkan penyelenggara dan dukungan lainnya. Yang keempat, memilih dari beraneka ragam media. Yang kelima, menetapkan isi. Yang keenam, mengidentifikasi alat-alat evaluasi. Yang ketujuh, menyusun urut-urut pelatihan. Penerapan pelatihan. Untuk membentuk sebuah kegiatan pelatihan yang efektif adalah implementasi dari program pelatihan. Keberhasilan implementasi program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia tergantung pada pemilihan atau selecting program untuk memperoleh the right people under the right condition. Yang keempat, evaluasi pelatihan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan apakah pelatihan yang telah dilakukan berhasil mencapai tujuan ataukah justru sebaliknya. Tujuan pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, memperbaiki kinerja karyawan-karyawannya yang bekerja secara tidak memuaskan. Yang kedua, memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi. Yang ketiga, membantu memecahkan masalah operasional. Yang keempat, mengorientasikan karyawan terhadap organisasi. Karena alasan inilah beberapa penyelenggara orientasi melakukan upaya bersama dengan tujuan mengorientasikan para karyawan baru terhadap organisasi dan bekerja secara benar. Manfaat pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, membentuk sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Yang keempat, memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima, mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja. Yang keenam, membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. Yang ketujuh, mengurangi turnover dan absensi. Kelemahan pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, partisipan tidak cukup termotivasi untuk memusatkan perhatian dan komitmen mereka. Yang kedua, sebuah teknik dianggap dapat diterapkan di semua kelompok dalam semua situasi dengan keberhasilan yang sama. Yang ketiga, kinerja partisipan tidak dievaluasi begitu karyawan telah kembali ke pekerjaannya. Yang keempat, informasi biaya. Yang kelima, kurangnya dukungan manajemen. Teknik-teknik pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, metode praktis atau on the job training, yang merupakan metode latihan yang paling banyak digunakan. Karyawan dilatih tentang pekerjaan baru dengan dilatih langsung seorang pelatih yang berpengalaman atau biasanya karyawan lain. Yang kedua, metode simulasi atau off the job training. Pendekatan ini karyawan peserta latihan menerima representasi tiruan artikel suatu aspek organisasi dan diminta untuk menanggapinya seperti dalam keadaan sebenarnya. Dan tujuan utama teknik presentasi atau penyajian informasi adalah untuk mengajarkan berbagai sikap, konsep, atau keterampilan kepada para peserta. Di sini terdapat kesimpulannya, pelatihan lebih terarah pada peningkatan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia. Organisasi yang berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan saat ini. Sasaran yang ingin dicapai dari suatu program pelatihan adalah peningkatan kinerja individu dalam jabatan atau fungsi saat ini. Pengembangan cenderung bersifat formal, menyangkut antisipasi kemampuan dan keahlian individu yang harus dipersiapkan bagi kepentingan jabatan yang akan datang.
Sekian, inilah materi saya tentang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Terima kasih.